Ya, jadi kita bertemu lagi. Pada kali ini, Pak akan melanjutkan materi tentang di bab 2 mengenai program linier, tetapi kita masih di pembahasan pertemuan terakhir, yaitu mungkin masih ingat anak-anak, ya kita masih di bagaimana kita memodelkan, membentuk suatu model matematika dari masalah program linier. Nah, jadi sebelum Pak akan menjelaskan beberapa persoalan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk model matematikanya, jadi terlebih dahulu Pak akan ingatkan apa saja yang harus kita ingat untuk membentuk suatu yang namanya model matematika ini. Silakan diperhatikan berikut ini. Nah, setelah nanti kita menemukan atau menghadapi suatu ilustrasi permasalahan dalam program linier, yang pertama kita lakukan adalah melakukan pemisalan. Nah, apa yang dimisalkan? Yang dimisalkan itu adalah output-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan output? Output ini adalah seperti apa yang diproduksi, apa yang dihasilkan, apa yang diminum, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi output yang dimisalkan. Kemudian setelah kalian bisa memisalkan, buatlah tabel untuk membantu kalian membentuk suatu model matematikanya. Yaitu bisa kalian menentukan yang mana fungsi kendalanya, yang mana fungsi tujuannya. Setelah mampu memisalkan dan juga mampu membuat tabel, baru kalian tentukan fungsi kendala. Nah, yang perlu diperhatikan dalam fungsi kendala ini adalah ketika masalahnya itu maksimum atau yang dibahas dalam soal itu adalah mencari keuntungan atau maksimum, itu tanda dalam fungsi kendalanya adalah kurang dari atau sama dengan. Perhatikan ya. Jadi kalau dia masalah dalam soal itu membahas tentang keuntungan atau maksimum, maka gunakan tanda kurang dari atau sama dengan ini pada fungsi kendala. Kemudian sebaliknya, kalau dalam masalah kalau dalam masalah soal itu yang dibahas adalah minimum, jadi misalkan berapakah biaya yang dikeluarkan agar minimum, seperti itu. Intinya kalau dia masalah minimum, maka gunakanlah tanda sebaliknya, yaitu lebih dari atau sama dengan. Ingat ya. Kemudian setelah mampu membuat fungsi kendala, kemudian yang terakhir adalah kalian menentukan yang namanya fungsi tujuan atau objektif. Jadi yang di sini adalah fungsi tujuan itu berupa persamaan linear. Nah, sehingga dia tandanya adalah sama dengan f x, y, bla 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 x tambah bla 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 y. Ya, kita akan lanjut ke membahas beberapa soal. Silakan perhatikan pembahasan Pak berikut. Yang pertama, jangan dicermati ilustrasi soal berikut. Seorang atlet diwajibkan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, atlet itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Nah, silakan diperhatikan lebih lanjut. Kemudian, buatlah model matematika dari masalah tersebut agar biaya yang dikeluarkan adalah minimum. Ya, perlu digarisbawahi adalah minimum. Nah, untuk menentukan model matematikanya, kita ingat kembali langkah yang tadi Pak jelaskan. Pertama adalah memisalkan. Yang dimisalkan adalah outputnya. Atau kita lihat kembali di sini. Apa yang menjadi output? Nah, kita lihat. Diwajibkan minum. Minum itu merupakan output di sini. Ya, jadi yang dikeluarkan atau yang konteksnya yang penting dibahas adalah minum. Itu outputnya. Kita lihat. 2 jenis tablet. Jadi outputnya adalah tablet pertama atau 2 jenis tablet ini. Jadi outputnya adalah 2 jenis tablet ini. Itu outputnya. Jadi X-nya bisa kita buat banyaknya tablet pertama yang diminum oleh atlet. Nah, jadi atlet itu kan diwajibkan minum 2 jenis tablet. Sehingga yang X itu adalah banyaknya tablet pertama yang diminum oleh atlet, dan yang Y itulah banyaknya tablet kedua. Jadi Pak tekankan ketika kalian dalam memisalkan, tidak boleh misalkan X adalah tablet pertama, tidak boleh seperti itu. Jadi X adalah banyaknya dari output yang pertama. Yang Y banyaknya dari output yang kedua. Seperti itu. Ya, silakan. Jadi outputnya itu adalah tablet pertama dan tablet kedua.
Setelah misalkan kita akan membuat yang namanya tabel. Ya, karena tabel yang pertama itu adalah X, atau output yang pertama adalah tablet pertama. Jadi inilah yang kedua outputnya, tablet kedua. Dan ini bisa keterangannya. Atau misalkan nanti mungkin persediaannya dan sebagainya. Intinya dia di sinilah keterangan. Kemudian, nah untuk menghasilkan output itu atau untuk meminum tablet pertama dan tablet kedua, tentu dia harus memerlukan beberapa input di dalamnya. Kita cermati bersama seperti ini. Misalkan tablet pertama mengandung, berarti dia kan mengandung itulah inputnya, mengandung beberapa vitamin A dan vitamin B. Jadi kita bisa buat di tabel. Untuk tablet pertama dia mengandung 5 vitamin A dan 3 vitamin B. Begitu juga untuk tablet kedua dia mengandung 10 vitamin A dan 1 vitamin B. Dengan masing-masing dijelaskan, satu hari itu atlet itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jadi sehingga kita buat keterangannya itu adalah untuk vitamin A ada 20 yang harus diminum dan vitamin B harus 5 yang diminum, vitamin B-nya. Harganya itu diketahui 1.500 per tablet untuk yang pertama dan 2.000 per tablet untuk yang kedua. Setelah mampu membuat tabel, kita akan melanjutkan ke fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya misalkan yang pertama vitamin A itu yang di tablet pertama perlu 5 hingga 5X ditambah 10Y. Karena tadi di soal dijelaskan berapakah biaya yang dikeluarkan agar minimum. Sehingga karena dia masalah minimum, maka gunakanlah tanda lebih dari atau sama dengan dari 20. Karena vitamin A itu merupakan yang harus diminum dalam sehari sebanyak 20 unit vitamin A. Sehingga 5X ditambah 10Y lebih dari atau sama dengan 20. Begitu dengan vitamin B, juga dilakukan hal yang sama. Dan tambahan fungsi kendalanya, seperti yang Pak jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya, itu harus berisi yang namanya kendala non-negatif. Jadi tidak mungkin kan tabel itu diminum berjumlah negatif, sehingga dia sih tandanya X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Ini harus ada di setiap permasalahan, harus ada yang namanya fungsi atau kendala non-negatif dalam fungsi kendala tersebut. Ya. Setelah kalian mampu membuat fungsi kendala, kita lanjutkan ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya tentu kita bagaimana caranya untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan, tentu melalui harga per tabletnya. Kita lihat tablet pertama itu 1.500 dan tablet kedua adalah 2.000. Kita bisa buat seperti ini, ya. Tentunya tidak terlalu susah ya. Nah, setelah terbentuk fungsi tujuan ini, baru kita bisa membentuk model matematikanya. Ya, ini kesimpulannya. Jadi, model matematikanya adalah meminimumkan biaya melalui fungsi tujuan ini dengan fungsi kendala seperti ini. Ya, digabungkan dia. Dan inilah yang namanya model matematika dari permasalahan program linear. Bagaimana? Gampang kan ya? Kita cermati masalah yang kedua. Ya, dicermati apa kira-kira yang perlu dimisalkan atau apa yang menjadi outputnya, ya, apa yang diproduksi, apa yang dihasilkan dalam ilustrasi masalah berikut, dan apakah itu masalah minimum atau maksimum. Ya, kita seperti biasa melakukan pemisalan terlebih dahulu. Kita lihat ya sini ya. Seorang pengusaha kerajinan perhiasan memproduksi 2 jenis perhiasan. Sudah jelas ya. Jadi outputnya itu atau yang dihasilkan atau yang diproduksi dalam hal ini adalah perhiasan sebanyak 2 jenis perhiasan, yaitu perhiasan A dan perhiasan B. Sehingga permisalannya menjadi X adalah banyaknya jenis perhiasan A yang diproduksi dan Y adalah banyaknya jenis perhiasan B yang diproduksi. Jelas ya? Nah, setelah kita membuat misalan, apa langkah berikutnya?
Iya, kita membuat tabel. Ya, kita lihat bersama nanti di cerita sebelumnya, itu untuk masing-masing perhiasan itu memerlukan yang namanya emas dan perak. Jadi untuk perhiasan A dia memerlukan sebanyak 4 emas dan 12 gram perak. Begitu juga yang di B. Jadi untuk emas itu memiliki persediaan 1 kilogram dan untuk yang perak sebanyak 1,6. Dan dijelaskan pula di soal, silahkan dicermati kembali, keuntungan untuk emas itu, keuntungan untuk perhiasan A itu adalah sebanyak 150.000 dan yang B itu sebanyak 200.000. Nah, setelah mampu membuat tabel, baru kita melakukan yang namanya fungsi kendala, menentukan fungsi kendala. Ya, sekali lagi, cermati masalah dalam soal. Nah, karena soal ini adalah membahas mengenai keuntungan yang artinya maksimum, sehingga tanda yang digunakan dalam fungsi kendala itu adalah kurang dari atau sama dengan. Ya, silakan diingat kembali. Karena masalahnya berupa masalah maksimum atau keuntungan, maka tanda yang digunakan di fungsi kendala adalah kurang dari atau sama dengan. Ya, silakan. Dan selalu ada yang namanya kendala non negatif seperti yang di bawah. X lebih dari sama dengan 0 atau Y lebih dari sama dengan 0. Setelah mampu membuat fungsi kendala, kita ke fungsi tujuan. Ya, jadi memaksimumkan keuntungan dengan fungsi tujuan fx, y. Ya, kita menggunakan keuntungan per masing-masing perhiasannya. Setelah mampu membuat fungsi tujuan, baru kita ke menyusun kesimpulan. Ya, jadi hanya segitu saja langkah-langkah yang digunakan untuk membuat model matematika dari suatu masalah programming linear. Mana gampang kan ya? Jadi jika ada permasalahan, kita akan diskusikan di grup WhatsApp. Silakan ditanyakan pada bagian langkah yang mana kurang dimengerti, silakan. Dan jangan lupa untuk dicatat supaya semakin mudah kalian belajarnya. Dan silakan dikerjakan soal-soal yang masih berkaitan atau mungkin untuk memantapkan pengetahuan kalian mengenai bagaimana cara membentuk model matematika dari suatu masalah programming. Ya, terima kasih.